Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم الناصر. Baik, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mengkaji kalamullah. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mengkaji firman-firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bangun di waktu yang paling mustajab ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah dan nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kemarin kita terakhir sudah masuk di ayat yang ke-33, sekarang kita termasuk di ayat yang ke-34 tentang bagaimana Isa itu bukanlah anak Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Isa berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni saat beliau masih kecil dan ketika sang ibunda Maryam difitnah tidak-tidak, beliau menjelaskan bahwa qala inni Abdullah, bahwa aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, yang Allah telah memberikan Alkitab kepadaku, yaitu Injil, dan menjadikan aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, dan merintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan zakat selama aku itu masih hidup. Baik. Apa kelanjutan daripada kisah Isa? Saat Isa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu berkah di setiap fase kehidupannya. Dimanapun dia berada, dia itu berkah. Dan kita pun menginginkan agar dimanapun kita berada, pada saat kita kajian, pada saat kita di rumah sedang bermuamalah dengan keluarga kita, pada saat kita di kantor, pada saat kita di ruang meeting, pada saat kita makan siang, pada saat kita di jalanan lagi macet-macetnya, dan pada saat kita pulang lagi, dan pada saat kita tidur. Bisakah kita berkah di setiap detik-detik kehidupan kita tadi? Bisakah kita berkah di rumah kita? Bisakah kita berkah di sini, di kajian ini? Bisakah kita berkah di kantor kita? Bisakah kita berkah di rumah makan kita? Bisakah kita berkah dimanapun? Maka siapapun yang menginginkan keberkahan di setiap titik-titik kehidupannya, maka disitulah kita perlu untuk mengetahui siapa sebenarnya Isa itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika Isa bin Maryam qaulul haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam. Qaulul haqq, dia adalah sebagai perkataan yang benar, alladzi fihi yamtarun, yang mereka ragukan. Baik. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan begitu indah, menggunakan bentuk isyarat bahwa itulah Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam. Dan di sini ada beberapa detil-detil yang harus kita perhatikan, teman-teman. Pertama, dalam bahasa Arab, isyarat itu terbagi menjadi dua. Ada isyarat untuk sesuatu yang dekat, ada isyarat untuk sesuatu yang jauh. Isyarat sesuatu yang dekat itu ada dua. Ada yang tergantung yang objek isyaratnya. Jika objek isyaratnya itu adalah laki-laki, maka menggunakan hadza.
Namun jika objek isyaratnya itu adalah perempuan, maka menggunakan hadhihi. Misalkan contoh, ada seseorang yang namanya Muhammad misalkan, maka kita menyebutkan hada Muhammad, ini adalah Muhammad. Tapi kalau misalkan dia itu adalah perempuan, misalkan Maryam, maka menyebutnya hadhihi Muhammad, ini adalah Muhammad. Jadi isyarat untuk sesuatu yang dekat artinya adalah ini. Baik itu hadza maupun hadhihi. Hadza untuk yang laki-laki, hadhihi untuk yang perempuan. Dan kedua-duanya sama artinya ini. Maksud daripada hadza dan hadhihi itu adalah menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Nah, ada yang disebut sebagai isim isyarah lil ba'id. Kata tunjuk yang objek tunjuknya itu jauh. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk yang untuk objek yang jauh itu ada dua juga, untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki menggunakan zalika, untuk yang perempuan menggunakan tilka. Misalkan jika kita ingin menunjuk sesuatu yang jauh dia laki-laki, misalkan zalika Isa, itulah Isa. Itu adalah Isa. Atau yang perempuan, misalkan Maryam, tilka Maryam. Itu Maryam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim isyarah lil ba'id lil mudzakkar. Kata tunjuk jauh, ya, kata tunjuk untuk objek yang jauh dan untuk laki-laki. Karena memang objeknya itu adalah Isa. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi jauh? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tunjuk untuk objek yang jauh, bukan menggunakan kata tunjuk untuk objek yang dekat, bukan hadza Isa. Tapi Allah menyebutkan dzalika Isa. Ini ada hikmah yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama, kita harus tahu bahwa konteks pembahasan pada ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang meragukan Isa, orang-orang yang meremehkan Maryam, ya, orang-orang yang nanti suatu saat akan menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Padahal pada saat itu, ya, pada saat konteks pembahasan ini, itu sama sekali belum ada pembahasan atau belum ada orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Baru nanti setelahnya, terlepas lagi pada saat Isa yang dikatakan disalib menurut mereka, baru ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, ataupun Isa itu adalah anak Allah. Nah, tapi konteks pembahasannya ini adalah tentang Nabi Isa alaihi salam yang masih kecil, yang memberikan pembelaan kepada ibunya. Artinya, di sini tuh orang-orang sudah pada menyangka bahwa ya tadi ada tuduhan, ada perkataan yang tidak baik kepada Maryam, dan ujungnya adalah itu mengkultuskan Isa. Bahwa Isa itu tahu bahwa nanti suatu saat akan ada orang-orang yang mengkultuskan aku. Mengapa? Karena aku lahir bukan dalam keadaan yang biasa, dan aku memiliki beberapa banyak hikmah sekali. Nanti akan disebutkan tentang bagaimana beliau bisa menghidupkan orang mati, ya, beliau bisa mengobati orang yang sakit, ya, dari orang yang sakit menjadi sembuh. Artinya dengan segala mukjizat tadi, maka akan ada orang-orang yang akan mengkultuskan dirinya. Maka semua pemahaman ini, yaitu pemahaman Isa dianggap sebagai anak Tuhan, pemahaman Isa nanti sebagai Tuhan, pemahaman bahwa Isa itu adalah orang yang menurut mereka itu, ya, pokoknya akan bermasalah pada saat itu, tandanya bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjuk Isa itu menggunakan kata tunjuk untuk objek yang jauh, ya, untuk memberikan sindiran kepada mereka bahwa sesungguhnya pemahaman yang mereka pahami mengenai Isa, pemahaman yang mereka pahami tentang ibunda dari Isa, itu pemahaman yang jauh daripada kebenaran. Bahwa sesungguhnya Isa itu jauh dari kalian,
Kalian menganggap bahwa kalian faham tentang hakikat Isa. Kalian faham bahwa kalian merasa paham bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, Isa itu adalah begini begitu dan lain sebagainya. Sekalipun itu masih belum terjadi ya, artinya belum diceritakan dengan rinci, tapi sesungguhnya pemahaman itu Allah Subhanahu wa taala membukanya bahwa semua pemahaman itu adalah pemahaman yang salah. Bahwa Isa itu jauh dari apa yang engkau prasangkakan di situ. Baik, itu adalah alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala atau hikmah mengapa Allah menyebutkan atau mengisyaratkan Aisyah dengan isyarat objek yang jauh. Baik. Selanjutnya di sini disebutkan dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa anaknya Maryam. Ini memberikan detail kembali teman-teman bahwa dari sini Allah membukanya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, itu kan ayatnya itu adalah membahas tentang bagaimana Isa memberikan pembelaan kepada ibundanya. Belum membahas sama sekali apakah Isa itu adalah anak Tuhan atau tidak, gitu. Ya, belum menjelaskan sama sekali, hanya menunjukkan bahwasanya ya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah, ya, yang diberi kitab di situ, menjadi berkah dimanapun berada, dan harus diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk berbakti kepada ibuku, dan bahwa kelahiranku, kematianku, dan ketika aku akan diutus kembali, itu aku dalam bentuknya itu adalah sejahtera di sana. Nah, artinya belum ada pembahasan mengenai bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Ya, ada yang mengatakan bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawaban dari awal. Sekalipun itu belum dibahas, Allah langsung menyebutkan dzalika Isa bin Maryam. Itu adalah Isa anaknya Maryam. Bahwa ini menunjukkan bahwa prasangka yang akan terjadi setelah itu atau pemahaman yang akan difahami setelah itu adalah salah, dan mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, itu salah, karena Isa sesungguhnya itu adalah anaknya Maryam. Secara nasab, bahwasanya Isa itu adalah anaknya Maryam. Sekalipun dia adalah nabi, tapi tetap dia statusnya sebagai anaknya Maryam. Ya, jadi ayat ini murni untuk bantahan kepada mereka, narasi ini. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa, dan itu Isa yang jauh dari apa yang kau prasangkakan, dan Isa sesungguhnya itu adalah anaknya Maryam, bukan anak Allah. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Qaulal haqq itu adalah sebuah perkataan yang benar. Artinya apa yang disampaikan oleh Isa ya berkaitan dengan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan bahwa statusnya dia itu adalah sebagai anaknya Maryam, bukan anak Allah, itu adalah sebuah kebenaran. Alladzi fihi yamtarun. Jadi itu adalah perkataan yang benar yang mereka pun ragu akan hal itu. Sebagian riwayat menyebutkan, bukan terjemahan, dari penafsiran ya, bahwa kata yamtarun itu bukan sekedar ragu, tapi juga artinya itu berbantah-bantahan. Ya, miro itu artinya ya, bahwa keraguannya itu bukan keraguan yang sembarangan. Jadi keraguan yang dibarengi dengan berbantah-bantahan. Sehingga ini yang menjadi satu problem dalam konsep ketuhanan ya, menurut mereka. Bahwa status Isa atau status Yesus itu pada dasarnya memang diragukan. Apakah dia sebagai Tuhan atau bukan Tuhan. Saya waktu itu pernah mengikuti di tahun 2019 kalau tidak salah. 2019 atau 2019. Adalah salah seorang peneliti dari Oxford University. Itu mendapat pada saat itu penelitiannya itu adalah tentang bagaimana bagaimana posisi ulama Islam yang mengkaji tentang status Isa. Nah, pada saat itu objek penelitiannya itu adalah Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu membuat satu kitab tentang as-sira'u bainal muslimina wal masihiyin ya. Jadi perdebatan antara orang-orang muslim dengan orang-orang
orang-orang Kristen. Ibnu Taimiyah pun juga menyebutkan ada kitab khusus lah membahas tentang kristologi di situ. Nah, beliau mendapatkan satu kesimpulan bahwa ada 9 madhab, ada 9 madhab tentang status Yesus, tentang status Isa. Ada yang mengatakan Yesus atau Isa itu adalah anak, ada yang mengatakan dia adalah Tuhan, ada yang mengatakan dia bukan Tuhan, ada yang mengatakan dia itu Tuhan sekaligus manusia, ada yang mengatakan dia bukan Tuhan, ada bukan manusia. Jadi ada 9 madhab di situ. Yang dimana 9 madhab itu masih eksis hingga sekarang. Artinya apa? Artinya kesimpulannya bahwa konsep ketuhanan ini menjadi justifikasi, menjadi suatu kebenaran bahwa memang yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa konsepnya itu masih berada dalam tingkat keraguan, itu memang benar. Artinya kalau misalkan konsep yang sedetil ini, konsep yang begitu fundamental seperti ini saja masih diperdebatkan, artinya kan memang ini sifatnya debatable dan bisa salah bisa benar. Sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan bagaimana konsep Islam, ketika Allah menyebutkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, udah selesai di situ tanpa ada perdebatan sama sekali. Nah, dari situlah akhirnya bahwa status seorang Isa, dia itu adalah anaknya Maryam, dia adalah seorang nabi, dia adalah orang yang diberkahi setiap fase kehidupannya dan dimanapun dia berada. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana ketegasan Al-Quran untuk menunjukkan bahwasanya Isa itu bukan anak Allah dan bukan pula Tuhan. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Ya maka lillahi ayyattakhidha min walad subhanah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah menyebutkan maka lillahi ayyattakhidha min walad. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Subhana, maha suci dia. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baik. Ini ayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak patut untuk memiliki anak. Terkadang ada beberapa pemikir-pemikir yang mengusung child free itu menggunakan ayat ini. Ya Allah aja nggak itu kok, ya Allah aja tidak patut untuk memiliki anak, ya tanda bahwa anak itu ada kekurangan di situ. Dan orang tua itu ada kekurangan di sana. Karena kan kalau dalam konteks bahwa Allah itu tidak patut memiliki anak, artinya kalau misalkan Allah itu memiliki anak, berarti akan ada kekurangan daripada anak tersebut, maka ada kekurangan juga bagi Allah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan. Ada yang sebut, saya pernah baca-baca lah yang memiliki narasi seperti itu. Baik. Pertama gini. Di sini ada kesalahan berpikir yang cukup tajam ya. Kesalahan berpikir yang sangat aneh lah kalau bagi saya. Bahwa efek daripada anak atau bahwa status Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disandingkan dengan manusia. Ya, status Allah itu tidak bisa disandingkan dengan manusia. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dalam berbagai macam hal. Artinya, kalau toh ada sesuatu yang dinisbahkan atau ada sesuatu yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ada sesuatu yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka status itu harus juga sempurna. Ya, status itu harus juga sempurna. Karena kalau misalkan yang sesuatu yang tidak sempurna ini melekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pun juga lemah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan Allah yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan itu lemah? Itu kan nggak mungkin.
maka akan menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Nah, status anak, anak itu kan itu pun juga manusia. Karena status dia sebagai manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Maka tidak mungkin status anak ini akan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika status anaknya disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus sempurna. Kalau dia harus sempurna, maka nanti akan ada dua kesempurnaan, Allah dengan anak. Ya, kalau kayak gitu kan berarti nanti Tuhannya yang mana nih? Sedangkan logika berpikir manusia tidak mungkin mengatakan Tuhan itu dua atau lebih dari satu, itu tidak mungkin. Nah, maka anak itu tidak mungkin untuk menjadi Allah itu tidak patut untuk memiliki anak di sana. Namun apakah kekurangan anak ini, ya artinya kan dia sebagai seorang manusia itu kan pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Nah, maka apakah kekurangannya itu menunjukkan aib bagi manusia? Tidak di sana. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekurangan bagi manusia itu untuk memberikan batas bahwa sesungguhnya ya memang manusia jatahnya segini gitu. Batas bagi diri manusia itu adalah sebuah kenikmatan, bukan adab. Justru kalau manusia tidak memiliki batas, ini bisa bahaya banget. Coba bayangkan aja, kalau otak kita itu nggak memiliki batas, pecah otak kita. Kita mau mengingat semua hal, betapa berisiknya dalam pikiran kita kalau kita bisa mengingat semua hal. Capek pikiran kita. Kadang kita aja memikirkan hal-hal yang kecil aja berat banget, apalagi kita harus memikirkan semua yang ada di muka bumi ini. Nah, gitu. Maka lillahi ayyattakhidha min walad. Bahwa tidak patut bagi Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci dia. Ya, maha suci dia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Bahwa semua yang disandingkan dengan Allah atau yang berkaitan erat dengan Allah, maka itu haruslah sempurna dan itu tidak mungkin di situ. Karena fitrah seorang fitrah sebagai manusia itu haruslah ada kekurangan di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala bersih dari tuduhan itu semua. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, ya Allah memiliki anak perempuan berupa malaikat-malaikat, itu adalah pemikiran yang salah, dan itu pertama tidak logis, dan yang kedua tadi memang karena ada bantahan dari Al-Qur'an. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, kalau toh Allah Subhanahu wa taala mau, maka Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan hal itu. Tapi Allah tidak melaksanakan hal itu, mengapa? Karena sesungguhnya memang tidak pantas itu semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan idza qala amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mau itu pasti bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui statusnya dan efek daripada kalau toh misalkan itu terjadi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan ingin menjelaskan kepada kita bahwa status ketuhanan yang Allah berikan kepada kita, status tentang agama kita itu sudah final di sana. Tidak ada keraguan sama sekali. Maka kalau kita melihat ciri-ciri daripada konsep keislaman atau konsep keimanan, ya. Mohon maaf teman-teman, ini agak berat ya meskipun sebelum subuh gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa difahami lah. Karena memang ini kaitannya fundamental sekali berkaitan dengan akidah. Bahwa tentang iman pada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa ciri. Ciri pertama, dia akan logis. Ciri kedua itu adalah sesuai dengan fitrah. Lalu ya, dua itu ya menurut para ulama, bahwa ciri ajaran Islam itu dua. Dia pasti logis, ya, dan yang kedua adalah sesuai dengan fitrah. Artinya semua detil-detil dalam syariat Islam itu bisa kita lihat dari sisi logisnya itu seperti apa. Bukan dalam arti akal yang menghukum, ya bukan. Tapi akal bisa menerima tentang status itu. Ya, karena pada dasarnya akal itu tidak selalu bisa menjawab. Tapi akal bisa menerima ketika konteksnya seperti itu. Makanya kenapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kita mencari hikmah, bukan untuk mencari sebuah alasan.
Kalau kita mencari sebuah alasan diciptakannya sesuatu, kita mencari sebuah alasan, kenapa ya Allah aku kena masalah ini, ya Allah kenapa kok aku punya problem tentang hal ini, ya Allah kenapa kok ada langit dan bumi, ya Allah kenapa kok ada ini, ada itu, ada itu. Kalau kita mencari alasan tadi, kita tidak akan mendapatkan sebuah ketenangan, teman-teman. Kenapa? Karena memang hati kita itu sudah tidak pasrah terlebih dahulu, dan semua semua pertanyaan dalam hidup kita memang tidak semuanya bisa kita jawab. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Kita diperintahkan untuk mencari hikmah di situ. Bahwa dari pertama kita sudah memiliki pondasi bahwa semuanya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita cari hikmah di balik permasalahan kita apa, hikmah di balik penciptaan ini apa, hikmah di balik konsep ini apa. Ya. Artinya dengan pencarian hikmah tadi, kita bisa nyaman. Kalau toh kita temukan, alhamdulillah. Kalau toh kita tidak temukan, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu hikmah di balik ini semua. Ini kan sudah tenang banget sebetulnya hati kita. Kalau kita itu sudah memiliki pondasi untuk tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mempertanyakan semua hal, sedangkan hati kita itu tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan yang sampai kadang kita tidak mampu untuk menjawabnya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita mengetahui bagaimana ciri daripada Islam itu adalah, pertama adalah logis, bahwa akal bisa menerima hal itu, konsep tersebut, dan yang kedua sesuai dengan fitrah. Dan ini tidak boleh dipisahkan ya. Kadang ada orang yang suka melihat sisi logisnya saja gitu, tapi tidak melihat dari sisi fitrahnya. Akhirnya tadi banyak sekali jatuh ke dalam hal-hal yang berbahaya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh. Sembahlah dia. Hada siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Baik. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata inna itu sesungguhnya adalah untuk menunjukkan sebuah penegasan. Udah jam 4 ya. Saya izin untuk menghabiskan ayat ke-36 ini ya. Kata inna dalam bahasa Arab itu litakid. Dia untuk memberikan penegasan. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya, sungguh Allah itu adalah Tuhan aku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Artinya ada sebuah penegasan dari Isa. Setelah Isa menjelaskan, atau setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sisi logis daripada konsep keagamaan, bahwa Isa itu adalah anaknya Maryam, bukan anak Allah, dan bahwa Allah itu tidak pantas untuk memiliki anak. Setelah Allah Subhanahu wa taala membahas lengkap secara logis dan secara secara benar ya tentang konsep ketuhanan, Isa mengajarkan atau meminta kepada mereka untuk mengambil satu sikap, bahwa sudahlah, nggak usah terlalu banyak berbantah-bantahan. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Kita memiliki satu sisi yang sama, kita memiliki satu tujuan yang sama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Tuhanku dan Tuhan kalian. Udah, nggak usah pikirkan yang lain. Fa'budu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika menyebutkan kata fa'budu, kata fa itu dalam bahasa Arab itu artinya dia berdekatan, ya, fa'budu. Maka setelah kata innallaha rabbi wa rabbukum, setelah kata Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'budu, maka segeralah kalian untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada celah lagi gitu. Kalau toh misalkan kita sudah yakin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan bagi kita. Dan ingat ya, Allah di sini menggunakan kata Rob. Ya, Robbi wa Robbukum. Tuhanku dan Tuhan kalian. Rob itu kaitannya bukan sekedar status ketuhanannya, bukan. Tapi Rob kaitannya bahwa Allah itu yang maha melindungi kita. Allah yang maha
mematikan dan menghidupkan kita. Allah yang maha memberikan rezeki kita. Berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau toh kita tahu bahwa ya Allah, alhamdulillah Allah udah ngasih aku kebaikan begitu banyak. Ya Allah, aku terima kasih ya Allah, Engkau telah mengatur kehidupan aku. Bahwa kita harus sepakat bahwa Allah yang sudah ngasih kita, kalau toh kita sudah meyakini itu semua, segeralah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budu, beribadahlah kepadanya. Hada siratum mustaqim. Karena sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Apa artinya? Artinya teman-teman, ini yang kemarin saya bilang gitu ya. Ini yang saya bilang di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa masuk surga itu nggak ada calonnya itu kan. Ya, masuk surga itu nggak ada calonnya. Tiket masuk surga kita cuma satu, iman. Kalau toh kita udah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rabb kita, udah nggak ada cara lain selain beriman sama Allah Subhanahu wa taala dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu. Nggak ada calonnya, udah nggak ada malaikat jadi calon nanti gitu ya, bagi-bagi tiket surga nggak ada. Maka saat kita tahu bahwa memang panitia yang akan mengurus nanti di akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin ada satupun yang luput. Tidak mungkin nanti akan ada malaikat yang berkhianat. Tidak mungkin nanti syaitan akan dominan di sana. Tidak mungkin manusia untuk lari kemanapun, nggak mungkin di situ. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah turun tangan terhadap kita semua, sudah turun tangan dalam suatu permasalahan, maka siapa yang mau berani untuk menyela Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin di situ. Baik, mungkin itu saya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti bentar lagi udah masuk waktu subuh. Barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.